Kristen tentu familiar dengan istilah baptisan. Gereja secara rutin melakukan sakramen ini yang membuat seseorang secara legal menjadi anggota resmi dari gereja tersebut. Namun apa arti sebenarnya dari kata baptis dan apa yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus? Kata baptis atau baptizo sebetulnya memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar membasuh atau membersihkan. Kata ini menggambarkan juga aktivitas memasukkan sebuah benda dari luar ke dalam benda yang lain dan mengubah esensi benda yang dari luar ini yang dimasukkan menjadi serupa dengan apa yang dimiliki oleh benda yang lain ini. Dan perubahan esensi ini diperlukan sehingga terjadi penyatuan total. Oleh karena itu, ketika seseorang dibaptiskan, sebetulnya itu adalah momentum di mana ia dimasukkan ke dalam Kristus. Esensi keberdosaannya diubahkan menjadi kudus seperti Kristus. Sehingga terjadi penyatuan total atas diri dan hidup orang tersebut dengan Kristus. Nah, baptisan seperti ini dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga disebutkan sebagai baptisan Roh Kudus. Air hanyalah media pembaptisan. Percikan dan selam hanyalah metode pembaptisan. Namun proses penyatuan orang percaya kepada Kristus adalah murni karya Roh Kudus. Karena itu, baptisan Roh Kudus terjadi satu kali, yaitu saat seseorang dilahirbarukan. Baptisan Roh Kudus adalah pengalaman orang percaya yang terjadi secara universal di awal hidupnya sebagai seorang Kristen. Meskipun demikian, memang tidak selalu kita menyadari kapan terjadinya. Kita tidak selalu tahu dengan tepat saat kita dilahirbarukan. Namun satu hal yang pasti bagi setiap orang percaya, kita telah mengalami baptisan Roh Kudus tersebut. Dan kini kita menjadi bagian di dalam Kristus. Maka terpujilah Roh Kudus dengan segala karya yang telah Ia lakukan bagi kita, melahirbarukan serta menopang dalam pengudusan. Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah arti dan perbedaan antara dibaptis dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Bagaimana seseorang bisa mengalaminya? Baptisan berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo, atau dalam translate-nya yang berarti baptize. Ini dikenal sebagai sakramen inisiasi Kristen yang melambangkan pembersihan atas dosa. Baptisan juga melambangkan kematian bersama dengan Yesus. Dengan masuk ke dalam air, orang yang dibaptiskan itu dilambangkan telah mati. Ketika ia keluar dari air, hal itu digambarkan sebagai kebangkitannya kembali. Rasul Paulus dalam surat Roma melukiskan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Ini kesaksian Rasul Paulus yang dituliskan dalam Roma pasal 6 ayat 3-4. Dibaptis berarti kita dimeteraikan untuk menjadi anak-anak Allah. Kita mengalami suatu kondisi yang baru. Kita mengalami satu status yang baru yang dikenakan di dalam diri kita, yakni
menjadi anak-anak Allah. Ini juga seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Menjadi anak berarti kita memiliki hak istimewa. Hak istimewa untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Status sebagai anak-anak Allah ini menjadi milik kita. Dan tentu kita menjadi milik kesayangan dan kepunyaan Allah Bapa di surga. Arti dari kepenuhan Roh Kudus. Ini sebuah landasan firman Tuhan untuk sebuah tema yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Penulis kitab Kisah Para Rasul dalam pimpinan Roh Kudus menuliskan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Nah, saat ini dalam gereja-gereja tertentu, kepenuhan Roh Kudus juga ditandai dengan pengalaman mengalami bahasa roh atau bahasa lidah yang terjadi saat seseorang hadir dalam satu persekutuan dan mengalami lebih dalam pujian dan penyembahan kepada Allah, dan manifestasinya dia dapat berbahasa roh yang selanjutnya akan menjadi pengalaman tersendirinya dengan Allah yang semakin membangun imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan semakin meneguhkan kepercayaannya kepada Allah Bapa. Namun, hal yang paling penting dan tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya adalah kepenuhan roh adalah sebuah tanda saat seseorang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Artinya, Roh Kudus mendiami setiap kehidupan orang percaya. Kepenuhan Roh Kudus perlu dimengerti sebagai buah dari kehidupan Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Buah roh sebagai manifestasi kehidupan orang percaya harus selalu nyata dalam kehidupannya setiap hari. Dalam sebuah narasi khotbah online menyebutkan arti kepenuhan Roh Kudus termanifestasi dalam kehidupan setiap orang percaya yang ditandai dengan adanya buah roh yang menguasai dan mengontrol serta memberkati dan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah Tritunggal. Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia pasal 5 ayat 22-24, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Apa yang dimaksud dengan kepenuhan roh dan bagaimana seseorang dapat mengalaminya? Sekali lagi, untuk mengalami kepenuhan roh, itu hanya dapat dialami oleh setiap orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya secara pribadi. Ada hal yang perlu kita ketahui dan pahami sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengalaminya. Untuk memaknai kepenuhan roh dan bagaimana seseorang dapat mengalaminya, kita harus tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus erat kaitannya dengan kehidupan orang Kristen. Roh Kudus memimpin orang Kristen dalam hidup yang kudus. Itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19, dan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Roh Kudus memimpin orang-orang percaya di dalam kehidupan mereka, sehingga memungkinkan mereka dapat menjalani hidup kudus dan kehidupan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun tidak ada seseorang pun yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu Roh Kudus memenuhi hati kita, kita akan mempunyai keinginan untuk menjalani hidup yang kudus. John Calvin dalam komentarnya mengatakan demikian, "Orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi seseorang dengan kepekaan yang tinggi terhadap dosa yang kecil." Selanjutnya, Roh Kudus akan menghasilkan buah roh yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Orang Kristen adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka orang itu akan menyatakan hidup dengan etika dan karakter yang baru, yaitu karakter dari Roh Kudus. Orang tersebut akan penuh dengan cinta kasih kepada Allah. Ia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia akan hidup berpusat pada kemuliaan Tuhan, bahkan hidup bijaksana terhadap sesamanya.